adik-adik hebat dimanapun kalian berada, kalian tahu apa itu pidato? Atau pernah berpidato? Atau kalian pernah mendengarkan orang lain berpidato? Yuk simak video dari kakak. Guys, welcome to Atta Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kakak Siti Sumarlin. Nah sekarang kakak akan membahas materi tentang teks pidato persuasif. Nah untuk materi apa aja sih yang bakal kakak jelaskan di sini? Yang pertama, nanti kita akan mengidentifikasi apa sih teks pidato persuasif itu. Kemudian yang kedua, nanti juga kita bakal belajar tentang bagaimana menyimpulkan teks pidato persuasif. Nah tetapi jangan lupa ya, subscribe channel kakak karena itu bisa jadi semangat buat kakak untuk membuat video-video pembelajaran yang lainnya. Simak terus materinya. Ini dia materi kita hari ini, yaitu tentang pidato persuasif. Simak baik-baik ya. Nah sebelumnya kita harus tahu dulu nih ya, sebelum kita mempelajarinya lebih lanjut, kita harus tahu pengertian dari pidato persuasif itu apa sih. Nah, pidato persuasif adalah seni mengungkapkan informasi, gagasan, atau pendapat secara jelas dan logis yang disampaikan di depan umum. Itu pengertiannya. Kemudian yang selanjutnya ada tujuan. Nah, tujuannya adalah mengajak atau meyakinkan audiensi untuk melakukan sesuatu hal. Jadi dari judulnya saja sudah persuasif ya. Jadi pidato persuasif. Artinya pidato tadi tujuannya yaitu mengajak. Nah, persuasif sendiri itu bersifat mengajak. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah cara memersuasi dari teks pidato tadi ya. Nah, cara yang pertama yaitu etika. Kemudian yang kedua ada emosi, dan yang ketiga ada logika. Nah, di etika ini biasanya kita menggunakan pendekatan etika ya. Jadi apa sih moral-moral yang bisa kita sampaikan dalam pidato tersebut gitu. Jadi kita bisa tuh mengajak atau mempengaruhi audiens. Kemudian untuk contohnya gini nih. Daur ulang adalah hal benar yang kita lakukan. Memubazirkan sumber daya kita yang terbatas sama dengan mencuri hak anak, cucu kita di masa depan. Ini tidak bermoral. Nah, ini udah jelas ya. Ini berarti dia menggunakan pendekatan etika dalam memersuasi audiens atau dalam mengajak audiens. Kemudian yang kedua ada emosi. Nah, emosi ini dia menggunakan perasaan, jadi menggugah perasaan audiens. Contohnya apa? Coba pikirkan jutaan hewan yang kehilangan rumahnya akibat ditebang. Nah, ini aja udah bisa terlihat ya. Coba gimana kita bisa memikirkan nasib dari hewan-hewan tadi. Ini kan berarti perasaannya kita gugah nih, perasaan audiensnya. Jika daur ulang berkelanjutan, kita dapat menyelamatkan banyak hutan yang indah. Nah, kemudian yang selanjutnya ada logika. Ya, biasanya ya harus masuk akal. Contohnya apa? Kita paham bahwa cadangan sumber daya alami kita terbatas. Kita dapat memperpanjang cadangan kita dengan daur ulang. Jadi ya logis aja gitu. Ketika kita cadangan sumber daya alamnya terbatas, ya berarti kita harus melakukan apa? Ya logika, melakukan daur ulang seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu unsur-unsur pidato persuasif. Nah, ini yang pertama ada pembukaan. Jadi dalam mengungkapkan pidato itu di pembukaannya kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama yaitu merebut perhatian. Jadi kita harus pintar-pintar merebut perhatian audiens. Kemudian ada hubungannya dengan audiens. Ketika kita menyampaikan pidato, ya berarti apa yang akan kita sampaikan itu harus ada hubungannya dengan audiens yang kita hadiri gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ada kelayakan. Layak tidak sih kira-kira pidato yang akan kita sampaikan untuk audiens yang ada di situ gitu. Kemudian yang selanjutnya ada tujuan. Tujuannya jelas ya. Tujuan kita menyampaikannya itu apa gitu. Kemudian ada peta jalan. Nah, peta jalan ini ya runtut gitu ya. Jadi kita harus jelas dalam mengungkapkan peta jalan.
Yang selanjutnya ini ada isi. Nah, kalau isi ya berarti ya bagian inti dari pidato yang akan kita sampaikan. Jadi pokok pikirannya. Kemudian disertai dengan apa ya? Dengan alasan yang meyakinkan. Yang selanjutnya ada penutup. Nah, dalam menutup sebuah pidato itu harus ditutup dengan kata-kata yang menarik dan mengesankan. Kenapa? Karena di sini tersimpan pesan ya. Jadi ya harus menarik. Yang selanjutnya ini ada mengidentifikasi gagasan atau pesan dalam pidato persuasif. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu ya. Jadi pengertian gagasan pokok atau ide pokok itu apa? Gagasan pokok atau ide pokok adalah bagian inti dari penjelasan yang ada dalam pidato persuasif. Nah, dalam sebuah pidato itu pasti ketika ada paragraf itu pasti ada yang namanya kalimat utamanya ya. Nah, dari kalimat utama tadi itu kita harus bisa menentukan kalimat utamanya. Ya, ini contoh menentukan gagasan utama. Nah, di sini bagaimana cara menentukan gagasan utama? Kita harus tahu kalimat utamanya terlebih dahulu. Jadi dalam sebuah pidato itu pasti ada yang namanya paragraf. Nah, di paragraf tersebut itu pasti ada yang namanya kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, untuk menentukan gagasan utama, kita harus tahu nih kalimat utamanya itu apa. Menggunakannya gimana ya? Kita harus tahu. Untuk paragraf-paragraf yang biasanya menggunakan kata simpulan kayak jadi, dengan demikian, nah itu biasanya jelas kalimat utamanya berarti ada di akhir paragraf. Nah, tetapi jika misalkan tidak ada kata kunci jadi dengan demikian, nah bisa jadi kalimat utamanya itu ada di awal paragraf. Nah, kita lihat paragraf ini ya. Bukan hanya itu saja, biji kelor ini juga bisa mengikat berbagai macam zat logam yang tentunya sangat berbahaya bagi tubuh apabila terkonsumsi dalam jangka waktu yang lama. Jadi, bagi kalian, nah ini udah ada kata jadi. Berarti kalimat utamanya itu ada di kalimat akhir atau induktif ya. Nah, jadi kalau udah ketemu kalimat utamanya, ya langsung saja ambil intinya dari kalimat utama tadi. Jadi gagasan utama atau gagasan pokok itu berbeda ya dengan kalimat utama ya. Kalau kalimat utama ya benar-benar kalimatnya itu kita ambil dari paragrafnya. Tapi kalau gagasan utama ya dari kalimat utama tadi kita ambil intinya. Nah, jadi dari paragraf tersebut gagasan utamanya apa sih? Nah, gagasan utamanya adalah kita harus selalu merawat dan mengembangbiakan pohon kelor. Nah, itu gagasan utamanya. Nah, sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Tadi materi teks pidato persuasif dari kakak, mudah-mudahan kalian bisa memahami dan bisa mengerti ya apa yang sudah kakak jelaskan. Tetap di rumah aja, jaga kesehatan, dan kakak akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.